sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Senang sekali kita dapat belajar lagi firman Tuhan bersama-sama. Anak-anak, apakah kalian pernah mengalami kesulitan, mengalami kekurangan, merasa khawatir tentang suatu hal? Kalian tahu, murid Yesus, Petrus, pernah mengalami hal yang sama ketika Yesus mati dan kemudian sudah menampakkan diri. Tetapi Petrus tetap merasa khawatir. Dia bingung dengan kehidupannya. Bagaimana dia mencukupkan kebutuhannya ketika Yesus tidak ada lagi bersama dengan mereka. Itu sebabnya dia mengambil satu keputusan. Kadang mungkin keputusan yang diambil keliru. Ya, seperti Petrus, dia kembali pada pekerjaannya yang lama. Dia tinggalkan panggilan yang telah Tuhan berikan kepadanya untuk menjadi penjalan manusia, melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Anak-anak, dalam kesukaran sering seseorang melupakan firman Tuhan, melupakan kuasa Tuhan. Tetapi kita akan belajar bahwa Yesus, dia tetap Allah yang sama. Dari pengalaman Petrus kita akan belajar bahwa Yesus sanggup mencukupkan segala keperluan hidup kita. Anak-anak, Tuhan Yesus kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada suatu hari, Petrus, Thomas, Nathanael, Yakobus, Yohanes, dan beberapa murid yang lain, mereka pergi ke danau Tiberias. Petrus berkata kepada teman-temannya, "Saya mau pergi menangkap ikan." Banyak hal yang membuat Petrus berpikir untuk kembali pada pekerjaannya yang lama. Walaupun Yesus sudah beberapa kali menampakkan diri, tetapi Petrus mengambil keputusan untuk kembali menangkap ikan. Dan teman-temannya lain ikut. Ketika mereka sampai di tepi danau Tiberias, mereka mulai ambil perahu dan mereka bekerja. Semalam-malaman mereka bekerja menangkap ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ketika hari sudah mulai mau pagi anak-anak, mereka kembali dengan tidak mendapatkan apa-apa. Ada seorang bapak berada di tepi danau. Ternyata itu adalah Yesus, tetapi tidak ada yang mengenalinya. Dan Yesus berkata kepada murid-murid yang masih berada di perahu, "Hai anak-anak, adakah engkau memiliki lauk?" Dengan serempak bersama-sama mereka menjawab, "Kami nggak dapat apa-apa. Kami tidak punya lauk. Kami tidak menangkap ikan. Tidak ada hasil." Kemudian Tuhan Yesus berkata lagi, "Coba kalian lemparkan jala kalian di sebelah kanan perahu." Oh, murid-murid ini melakukan apa yang dikatakan oleh Bapak ini. Mereka tidak tahu, yang mereka pikir Bapak itu ternyata adalah Yesus. Waktu mereka tebarkan jala di sebelah kanan perahu, mereka tarik jala mereka. Tidak bisa, karena jala itu penuh dengan ikan. Murid-murid yang lain yang ada di tepi danau, mereka langsung mengambil perahu mereka, membantu perahu Simon untuk menaikkan ikan-ikan yang ada di jala. Waktu mereka sedang bekerja, tiba-tiba satu murid berkata kepada Simon Petrus, "Simon, Simon, coba perhatikan baik-baik Bapak yang ada di tepi danau. Itu Tuhan." Waktu Simon lihat, benar itu Tuhan.
cepat-cepat dia pakai bajunya karena dia tidak menggunakan pakaian bagian atas. Dia pakai bajunya, dia lompat ke air, dia tidak tunggu lagi perahu itu datang perahu itu merapat ke tepi danau, tapi dia lompat ke air dan dia berenang. Hari sudah mulai pagi, matahari sudah menampakkan cahayanya, mulai terang, dan mereka melihat Yesus yang duduk di tepi Danau Tiberias sedang duduk dekat api. Waktu murid-murid datang dengan perahunya mendekati tepi danau itu, mereka turun dari perahu dan melihat bukan hanya api saja yang ada dekat Yesus, tapi di situ ada roti yang sudah matang, ada ikan panggang yang sudah matang, tinggal dinikmati. Yesus mengajak murid-murid, mari datang nikmati apa yang sudah Tuhan siapkan. Yesus mengajak murid-murid, mari sarapan. Yesus ambil roti, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Dia bagi-bagikan kepada murid-murid. Begitu juga ikan panggang yang sudah matang dibagikan kepada murid-murid. Kalian tahu, tidak ada satupun dari antara murid-murid itu yang berani bertanya, siapa engkau? Karena mereka tahu itu adalah Yesus. Anak-anak, Yesus tidak berubah kuasanya. Dulu ketika dia belum mengalami kematian, dia pernah adakan mujizat. Dan sekarang setelah dia melewati mati dan bangkit dengan kuasa Allah yang maha besar, dia masih Allah yang sama. Dia sanggup memenuhi kebutuhan murid-muridnya. Petrus yang tadi kembali pada pekerjaan yang lama karena merasa tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi yang akan bantu dia ketika dia membutuhkan sesuatu. Tetapi dengan Yesus menampakkan diri di tepi Danau Tiberias, Yesus tidak menunggu ikan yang dibawa oleh Petrus hasil tangkapannya, sebab Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Dia sudah mempunyai roti, dia mempunyai ikan, bahkan dia berikan kepada murid-murid yang belum sarapan dalam keadaan lapar. Yesus mencukupkan kebutuhan mereka sebab dia Allah yang hidup dan berkuasa. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu. Tuhan, kami tahu Engkau hidup dan memberikan pengharapan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi. Dah.